sebenarnya kemarin itu ada 15 usulan dari DPRD yang diinisiasi oleh DPRD dari berbagai akademik dan perorangan. Setelah dimasukkan ke Kumham, menurut informasi dari PU, ternyata yang disetujui itu hanya dua. Satu, Perda perlindungan mata air. Yang kedua adalah Perda partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Nah, yang Perda yang tadi saya sebutkan, yang pertama perlindungan mata air, sudah selesai dibahas dan sudah dipergunakan tadi. Tinggal kita akan masuk membahas Perda tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, Perda ini merupakan konsideran dari PP nomor 45 tahun 2017, di mana masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembuatan Perda dan peraturan-peraturan yang membebani masyarakat. Di antaranya retribusi, pendapatan daerah, pokoknya segala hal yang sifatnya membebani masyarakat bisa berpartisipasi di situ. Namun ketika kita melihat pasal 3 dari peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017 ternyata memerlukan satu penjabaran. Nah, penjabaran itulah yang nanti akan kita bahas di dalam Perda ini, ditambah dengan muatan-muatan lokal yang sekiranya bisa dilaksanakan di Kabupaten Bandung berdasarkan aspirasi-aspirasi yang muncul dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari awak media, termasuk nantinya dari anggota DPRD yang lain, dan NGO yang ada di Kabupaten Bandung. Perda ini sebetulnya untuk menguatkan keberadaan civil society di Kabupaten Bandung yang memang selama ini bukan tidak ada ya, kurang greget gitu. Civil society di Kabupaten Bandung itu kurang greget. Maka kami di DPRD mencoba untuk membangkitkan semangat dari civil society yang ada di Kabupaten Bandung agar mereka bisa berpartisipasi dalam pembangunan daerah, khususnya dalam pembentukan Perda. Makanya ke depan ketika Perda ini sudah diundangkan, wajib hukumnya setiap kita membuat sebuah peraturan daerah itu senantiasa melibatkan masyarakat. Kalau selama ini masyarakat kan tidak tahu menahu, tiba-tiba muncul Perda ini dan itu gitu kan. Nanti tidak, masyarakat itu wajib dilibatkan dalam setiap pembuatan kebijakan di Kabupaten Bandung. Dan seperti kita ketahui bahwa kebijakan yang baik itu didasari oleh berbagai tingkatan. Ada berbagai tingkatan. Tingkatan yang pertama untuk membuat suatu kebijakan kita sebut dengan evidence based policy. Apa itu evidence based policy? Evidence based policy itu adalah sebuah kebijakan yang ditopang oleh dua pilar. Pilar yang pertama adalah yang namanya empirical wood. Empirical wood, semua data-data harus masuk di sini. Yang kedua adalah theoretical wood. Theoretical wood itu merupakan teori-teori, dasar hukum, konsideran dan sebagainya. Nah, ketika sebuah kebijakan ditopang oleh kedua pilar tadi, maka akan melahirkan suatu kebijakan yang baik dan tidak cepat ambruk. Berbeda dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini kita jarang sekali mendapatkan yang sifatnya evidence based policy di Kabupaten Bandung. Kadang-kadang sebuah kebijakan itu hanya berdasarkan terhadap feeling based policy selama ini. Saya tidak menemukan, hampir tidak menemukan atau langka menemukan sebuah kebijakan yang bersifat evidence based policy. Maka dengan Perda ini nanti kita akan merancang bahwa sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Bandung itu minimal harus berdasarkan terhadap evidence based policy. Apakah evidence based policy itu yang terbaik? Tidak. Naik ke atas sedikit, kita akan menemukan yang namanya research based policy. Ketika research policy tentunya harus berdasarkan riset, harus berdasarkan penelitian. Apakah itu yang terbaik? Bukan. Karena yang terbaik itu kita sepakati bahwa kebijakan yang terbaik itu berdasarkan ilmu pengetahuan atau science based policy. Jadi tingkatan, ada tingkat-tingkatan. Yang pertama evidence based policy, research based policy, dan yang terakhir adalah yang kita inginkan, yang kita cita-citakan walaupun itu sulit untuk mencapainya adalah science based policy.
Ketika kita sudah membuat suatu kebijakan yang berdasarkan science-based policy, maka dampaknya itu akan pasti seperti kita membuat sebuah resep. Ketika sakit, misalkan sakit perut, maka obatnya ini. Ketika kita sakit kepala, obatnya ini. Nah, itulah yang kita harapkan ke depan dalam memecahkan problematika yang ada di masyarakat. Muncullah kebijakan-kebijakan yang sifatnya science-based policy. Namun science-based policy itu lambat sifatnya. Ada kadang-kadang kejadian-kejadian yang mendesak, seperti ketika tiba-tiba muncul sebuah penyakit menular yang membahayakan. Kalau kita masuk di science-based policy itu lama tahapan-tahapannya. Maka disitulah kita menggunakan yang paling bawah yang namanya evidence-based policy. Cukup? Terima kasih.